Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Adapun anggota dari kelompok 5, yang pertama Vivi Alfiani, yang kedua Surya, yang ketiga Megawati, yang keempat Nur Hidayah, yang kelima Selvi, dan yang keenam adalah Sakinah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang isu dan problematika profesi keguruan. Sebelum itu, kami dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Adapun tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi keguruan. Adapun dosen pengampuh yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Jamil Barambangi MPD dan Bapak Afrizal SPD MPD. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan materinya. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu mengkaji jurnal isu dan problematika profesi keguruan. Ada dua jurnal yang telah kami kaji, yaitu jurnal isu dan problematika internal dan isu dan problematika eksternal. Untuk isu dan problematika internal, judul jurnal yang telah kami kaji yaitu Problematika Kompetensi dan Profesionalisme Guru. Penulisnya adalah Eleutherius Senen, penerbitnya Proceeding Seminar Nasional HDPGSDI Wilayah 4, tahun publikasi 2017. Dan untuk isu dan problematika eksternal, adapun judul jurnal yang telah kami kaji yaitu Problematika Tata Kelola Guru dalam Implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen. Penulisnya adalah Farida Alawiyah, penerbit Jurnal Masalah-Masalah Sosial, tahun publikasi yaitu 2018. Jurnal yang pertama adalah Problematika Kompetensi dan Profesionalisme Guru. Untuk jurnal yang pertama itu akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu Vivi Alfiani. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Oke, kita ke yang pertama yaitu pendahuluan. Kompetensi guru dapat dimengerti sebagai kemampuan atau kesanggupan guru dalam menjalankan tugas profesinya sebagai guru. Endang mengatakan bahwa kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dalam hal ini, baik pengetahuan, keterampilan, maupun nilai-nilai dasar yang ditumbuh kembangkan dalam kehidupan sehari-hari akan membentuk kemampuan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Dilihat dari bidang tugas mengajar sehari-hari, masih ada guru yang mengajar dengan kemampuan yang belum memadai, kurang membuat persiapan pembelajaran yang baik, kurang menguasai bahan ajar, memilih dan menggunakan metode dan model pembelajaran yang kurang variatif, kurang mampu merangsang dan memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, masih mendominasi kegiatan pembelajaran, kurang menguasai ICT, ada yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang memadai tetapi kinerjanya terkategori rendah dan lain sebagainya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya itu akan dibahas oleh teman kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Surya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Saudari Vivi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif, di mana penulis melakukan kajian secara teoritis terhadap pertanyaan-pertanyaan yang penting, dan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan sesuai hasil kajian pustaka yang relevan.
Permasalahan pokok kompetensi dan profesionalisme guru. Penyelenggaraan pendidikan pada era global ini menuntut mutu sumber daya guru. Tugas guru adalah mengembangkan wawasan keilmuan dan membentuk sikap, nilai serta kematangan kepribadian peserta didik. Nah, dalam konteks ini, seorang guru perlu diberikan keleluasaan dalam mengembangkan kemampuan para siswanya melalui pemahaman, keaktifan, pembelajaran sesuai kemajuan zaman dengan mengembangkan keterampilan hidup agar siswa memiliki sikap kemandirian, perilaku adaptif, kooperatif, dan kompetitif dalam menghadapi tantangan dan tuntutan kehidupan sehari-hari. Nah, seorang guru harus dapat menjalankan tugasnya secara profesional dalam mengembangkan pembelajaran yang interaktif, dialogis, menarik, efektif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Jika dihubungkan dengan kondisi real di lapangan, berbicara tentang kompetensi dan profesionalisme guru, ini masih dihadapi banyak persoalan. Nah, dari keempat kompetensi yang harus dimiliki guru, 2 diantaranya dinilai masih menjadi problem serius dan krusial di kalangan guru, yakni kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Dari aspek kompetensi pedagogik, misalnya, guru dinilai belum mampu mengelola pembelajaran secara maksimal, baik dalam hal pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, maupun pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Dari aspek kompetensi profesional, banyak guru yang dianggap masih gagap dalam menguasai materi ajar secara luas dan mendalam sehingga gagal menyajikan kegiatan pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat bagi siswa. Selanjutnya, persebaran guru yang tidak merata. Usaha peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru di Indonesia rupanya masih berbenturan dengan faktor persebaran guru yang tidak merata. Nah, secara statistik, mungkin ketersediaan guru secara nasional dipandang sudah mencukupi kebutuhan guru di daerah-daerah atau di berbagai jenjang pendidikan. Tetapi secara faktual selalu dialami kekurangan guru di sekolah-sekolah tertentu akibat persebarannya yang tidak merata. Menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi profesi guru dewasa ini, Asmani yang telah dielaborasi dengan pandangan Arifian dalam Edu L. Ambrose Arifian, Dus F. dan Nardi Mikael tahun 2016 halaman 160 menegaskan beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menegakkan etika guru profesional, yaitu yang pertama, menyediakan perpustakaan guru, yang kedua, membuat jurnal guru, yang ketiga, mempraktikkan berbagai model atau pendekatan pembelajaran, yang keempat, mengadakan penelitian tindakan, yang kelima, mengikuti pendidikan dan latihan, yang keenam, mendistribusikan guru secara merata, dan yang ketujuh, membebaskan guru dari pragmatisme politik dan memperkuat organisasi profesi guru. Menurut Drost dalam Edu L. Ambrose Arifian, Dus F. dan Nardi Mikael tahun 2016 halaman 87, untuk meningkatkan kualitas diri guru, maka seorang guru harus dapat secara bebas dan sukarela bersikap tanggap terhadap berbagai perubahan yang terjadi dan berpengaruh pada tugas profesionalnya. Dalam hal ini, kesadaran, kemauan, dan sikap tanggap guru menghadapi berbagai persoalan merupakan faktor kunci mencapai keprofesionalan guru itu sendiri dalam menjalankan tugasnya. Nah, dengan demikian, unsur utama untuk menjadi guru profesional adalah sikap tanggap dan kemauan guru untuk terus berusaha mengembangkan diri melalui usaha belajar secara terus-menerus, terbuka terhadap berbagai perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan tuntutan perubahan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Megawati. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya. Problematika tata kelola guru dalam implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen. Pendahuluan. Guru dan dosen merupakan garda UUGD disahkan pada tahun 2005 dengan tujuan untuk memperbaiki pendidikan nasional baik secara kualitas maupun kuantitas agar sumber daya manusia Indonesia bisa lebih beriman, kreatif, inovatif, produktif, serta berilmu pengetahuan luas demi meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa. UUGD diharapkan menjadi terobosan dalam rangka menciptakan tenaga pendidik yang berkualitas, namun ternyata ada beberapa hal yang tidak terlepas dari kekurangan dan kiranya perlu segera dibenahi baik dari segi konsep maupun pelaksanaan. Dalam implementasi UUGD, tata kelola guru kerap menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Khusus untuk guru, permasalahan tersebut antara lain masih timpangnya ketersediaan guru antar lembaga pendidikan dan antar wilayah, program sertifikasi guru yang masih syarat dengan masalah, pelaksanaan program pembiayaan, pengembangan serta jenjang karir guru yang masih belum jelas, upaya perlindungan terhadap guru masih rendah, kurangnya perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan guru, adanya diskriminasi terhadap guru swasta dengan guru negeri, guru honorer dan guru PNS, serta UUGD yang sudah tidak relevan lagi dengan dinamika nasional. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan ke teman-teman. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, NIM H021838. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan pada dua daerah, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data primer. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara. Teknik ini memiliki bentuk dan kegunaan yang beragam, tetapi dalam penelitian ini akan digunakan tipe yang paling umum, yaitu wawancara langsung tatap muka, baik dengan individu maupun dengan kelompok. Wawancara dilakukan tidak terstruktur, yang memberikan ruang lebih luas sebagai informan dan pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka, sehingga dapat memperkaya perolehan data. Untuk memperoleh data primer, wawancara dilakukan terhadap berbagai informan, yaitu narasumber yang berprofesi sebagai guru dan akademisi yang terkait dengan permasalahan tata kelola profesinya. Wawancara direkam dan dilengkapi dengan catatan lapangan oleh peneliti. Selanjutnya pembahasan pada permasalahan tata kelola guru. Permasalahan umum dalam tata kelola guru berdasarkan temuan di lapangan, berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber terkait dalam FGD yang dilakukan di Kota Yogyakarta dan Kota Makassar bersama SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, dinas terkait guru, pengawas sekolah, kepala sekolah, organisasi guru, serta antara lain adalah persoalan pengaturan terkait guru. Tata kelola guru sebenarnya ada kaitannya dengan bagaimana semua persyaratan dipersiapkan dalam menjawab tuntutan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pembagian kewenangan ini seharusnya juga diikuti dengan anggaran yang sesuai dengan wewenang masing-masing. Upaya pemerintah pusat untuk mendengarkan masukan dari daerah masih tergolong kurang, termasuk juga koordinasi antara kementerian dengan dinas di daerah. Tidak hanya untuk masalah guru, tetapi
juga perihal lain seperti kurikulum dan ujian nasional. Selanjutnya, permasalahan kuantitas guru. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, pertumbuhan jumlah guru yang sangat cepat menjadikan jumlah guru di Indonesia berlebih. Artinya, memang terjadi kelebihan guru secara kuantitas, tetapi organisasi guru mengungkapkan hal yang berbeda di lapangan. Sebenarnya, untuk tingkat menengah terjadi kekurangan guru mata pelajaran, misalnya untuk pelajaran kewarganegaraan dan ekonomi terjadi kelebihan guru, sementara untuk pelajaran agama terjadi kekurangan guru. Akhirnya muncul kasus guru yang hanya mengajar 4 jam pelajaran dan sisanya dihabiskan untuk piket hari Senin sampai dengan Jumat. Secara nasional, pemerintah seharusnya tidak membedakan status guru, mau swasta, honorer atau negeri, karena guru adalah ujung tombak pembinaan generasi penerus, sehingga tujuan utama adalah tercapainya guru yang berkualitas. Tetapi ada baiknya jika pemerintah melalui undang-undang yang ada mengatur jumlah guru swasta agar kualitasnya tidak turun. Pengaturan dapat dimulai dari formasi, pengangkatan, dan sertifikasi agar pertumbuhan guru yang lain begitu cepat. Selain itu, perlu juga diingatkan agar jangan sampai guru dibayar murah atau mau dibayar murah. Sebagai contoh, guru yang mengajar di SLB mayoritas mengajar dengan ikhlas tanpa bayaran, terutama mengingat yayasan yang menaungi bersifat non-profit. Harapan dan para guru, terutama guru non-PNS, adalah jika ada pengangkatan PNS, ada baiknya yang diutamakan adalah para guru honorer yang telah lama mengajar di sekolah, baik di negeri maupun swasta. Kemudian penghargaan dan perlindungan. Pemerintah pusat mencoba mengapresiasi kinerja guru dalam berbagai ajang perlombaan yang diharapkan dapat memfasilitasi kreativitas guru dalam berkarya, termasuk di dalamnya simposium penulisan jurnal karya tulis ilmiah untuk guru yang berprestasi. Perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas ditemui dalam Permendikbud nomor 10 tahun 2017 yang mana secara tegas disebutkan siapa saja yang berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada guru apabila ada permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam pasal 3 Permendikbud nomor 10 tahun 2017, perlindungan dimaksud merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan atau masyarakat. Perlindungan akan rasa aman juga sangat menentukan profesionalisme guru. Jika kita melihat beberapa kasus yang terjadi pada guru belakangan ini, terlebih dengan mudahnya kelompok masyarakat yang mengatasnamakan lembaga swadaya, masyarakat, bahkan media massa yang ikut andil. Secara umum, kita merasa khawatir dan menyimpulkan bahwa ada kecenderungan kondisi ideal belum sepenuhnya terwujud. Ada beberapa kasus penganiayaan profesi guru seperti pelecehan profesi, pemukulan fisik guru, perlakuan dari sebagian masyarakat atau orang tua yang kadang kurang mendukung rasa aman guru dalam menjalankan tugas. Misalnya, ada pengaduan atau protes terhadap tindakan hukuman yang dilakukan guru di mana orang tua bereaksi keras, bertindak di luar batas tanpa melalui prosedur hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Selvi, yaitu tentang kesejahteraan guru. Satu faktor yang sangat terkait dengan kinerja guru, yaitu kesejahteraan.
Salah satu indikator kesejahteraan adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu imbalan jasa. Faktor imbalan jasa guru, baik yang bersifat materi maupun non-materi, diakui masih jauh untuk dikatakan memuaskan. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, semua guru harus diperhatikan betul kebutuhannya. Saat ini, untuk mereka yang menginginkan menjadi guru, harus sudah menyelesaikan pendidikan S1 dan pendidikan profesi guru. Berdasarkan masukan dari berbagai kalangan guru, utamanya guru non-PNS, perlu lebih diperhatikan jenjang karir yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka. Mengingat mereka tidak mempunyai jabatan fungsional dan akibatnya tidak mendapatkan tunjangan fungsional. Selanjutnya yaitu masalah guru lainnya. Kondisi lingkungan kerja yang kondusif sangat diinginkan oleh guru. Dari berbagai temuan di lapangan, baik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Provinsi Sulawesi Selatan, lingkungan kerja, baik fisik maupun non-fisik, sangat menunjang profesionalitas guru. Tempat mengajar yang tidak layak merupakan faktor yang tidak mendukung kinerja guru. Ruang kelas yang sempit dengan murid yang melebihi jumlah ideal, fasilitas belajar yang minim, dan lingkungan yang bising dapat mempengaruhi semangat kerja. Mayoritas SMK di Indonesia tidak mempunyai laboratorium dan bengkel. Akibatnya, guru lebih banyak mengajar teori dibandingkan dengan praktik. Bayangkan saja, bila kondisi SMK seperti ini, akhirnya ini bisa menyebabkan tenaga SMK tidak bisa dipakai karena tidak bisa melakukan praktik yang dibutuhkan. Oleh karena itu, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi keharusan dalam upaya pengelolaan guru yang lebih baik. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami mengenai jurnal isu dan problematika profesi keguruan, baik secara internal maupun eksternal. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar dan terkhusus untuk pemateri sendiri. Kami memohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat banyak kesalahan dan kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.